perlakuannya sama, perawatannya sama, pakannya sama, minumnya sama, tapi hasilnya yang beda. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan ini yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan peternak. Ada yang banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengupas lagi tentang DOC. Kalau kemarin saya mengupas tentang DOC, cara perawatan DOC hingga bisa hidup semua 100%. Nah, untuk kali ini saya berbicara yang sedikit nggak enak nih bos, yaitu tentang DOC yang berasal dari indukan muda, ya, indukan muda, kemudian sedarah, dan yang terakhir adalah telur pertama. Oke, kebetulan nih, secara kebetulan kita ada beberapa sampel dari DOC yang saya maksud. Oke bos, tapi sebelum lanjut jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat. Oke, jadi ini ada beberapa contoh. Mungkin ini terkait tentang keluhan dari banyak sekali sahabat baper, terutama dalam periode-periode bulan-bulan terakhir ini. Itu banyak sekali yang mengeluhkan DOC-nya mati semua, sayap keturun, ya kan bos. Nih sayap keturun, nih contoh seperti ini bos. Nih, jujur aja saya nggak berani jamin itu bisa bertahan lebih dari seminggu. Itu yang di sana itu. Karena kalau DOC ini kompleks bos, masalahnya itu. Karena kalau sekali bermasalah itu sulit untuk kita menanganinya. Jadi kalau udah bermasalah, lemes, sudah sakit, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tipis sekali peluangnya untuk bisa kembali normal. Tetapi kalau sudah seperti ini, ya ukuran-ukuran seperti ini, ya sudah mantap itu bos. Apalagi gemuk-gemuk seperti ini ya. Oh, ginuk-ginuk nih bos. Oke, langsung saja bos. DOC yang dihasilkan dari indukan muda. Indukan muda ini sebenarnya secara produksi, ya, secara produksi itu produktivitasnya itu belum bisa terjamin kualitas hasilnya karena belum terbentuk secara sempurna. Jadi contoh pacek itu minimal 1,2 tahun, ya, 1 tahun 2 bulan. Kalau untuk betina itu 8 bulan. Kenapa kita ambil patokan indukan itu 8 bulan? Supaya biasanya ini kan indukan tuh ada yang 6 bulan, 7 bulan tuh nelor. Nah, dengan harapan ketika dia berusia 8 bulan itu telurnya sudah bukan lagi telur pertama, tapi itu nanti akan kita bahas. Telurnya sudah telur yang kedua, entah itu yang ketiga. Jadi sebelum saya masuk kepada poin yang pertama, ini saya punya salah satu contoh nih bos. Nih, ini kasusnya klasik dan ini sampean juga pernah alami. Sebentar saya hidupin dulu lampunya. Oke, ini punya temen 18 bos, tapi tinggal 1 ekor ini. Oh enggak, tuh sisa 2, berarti total itu ada 16 yang koit. Ini kasusnya dihasilkan dari indukan muda pertama, kemudian telur pertama nih bos. Indukannya sudah muda, kemudian telurnya telur pertama. Inilah hasilnya. Saya juga nggak ngerti kenapa, padahal kalau dilihat dari yang lain tuh bos, tuh ya, tuh yang di sana itu udah mulai loyo. Tapi kalau yang lain, nah bahkan ini ya, ini tidak saya eramkan di mesin tetas, tidak menetas di mesin tetas artinya, tetapi dierami langsung sama induknya. Ya hasil pengeraman induknya sih bagus, cuma sayangnya DOC yang dihasilkan kurang bagus. Dari 18 hanya 2 yang hidup. Saya juga nggak tahu kenapa perlakuannya sama ya dengan yang lain, yang dari indukan dewasa. Sampai lihat sendiri nih, ginuk-ginuk, gemuk-gemuk nih bos tuh ya. Tapi untuk kasus yang indukan muda ini selalu seperti itu, selalunya itu bos. Makannya kuat tapi lama-lama dia lemes, sayapnya turun,
kemudian mati. Jadi selama beberapa hari terakhir ini kadang 3, kadang 2 yang udah pada mati di sini, Bos. Jadi di sini sekedar saya share pengalaman saja bahwa indukan muda itu sebaiknya jangan dulu diambil hasil produksinya, sebaiknya nikmati aja dulu telurnya untuk indukan muda ya. Apalagi kalau yang umur 5-6 bulan sudah nelor, itu sebaiknya, saran saya, sebaiknya dibuat jamu aja atau digoreng aja. Kemudian yang kedua, telur yang dihasilkan oleh perkawinan indukan sedarah. Ini juga pernah saya alami, dan ini saya alaminya tepat setahun yang lalu ketika saya mengembangkan ayam Elba. Jadi ayam Elba itu nggak ada temennya, Bos. Saya dapatnya dari Bos Rahmat dari Bandung. Dari 6 itu menetasnya 5, dan karena nggak ada, saya nggak tahu mau disilang sendiri, dan karena saya mau mengembangkannya juga, akhirnya saya kawinkan sedarah. Alhasil dalam 1 tahun, biasanya kan kalau Elba itu cepat aja tuh produksinya, dalam 1 tahun itu saya hanya dapat sepasang, Bos. Saya hanya dapat sepasang, dan produksinya baru benar-benar bagus itu setelah dia di atas 7 bulan 8 bulan, artinya sudah telurnya itu udah sering ya, entah periode keberapa saya nggak tahu. Yang jelas menunggu masa paceknya benar-benar dewasa. Jadi pacek kalau untuk Elbas, pengalaman saya itu setahun baru mumpuni hasilnya. Dan ini termasuk anak-anak Elba nih, Bos, yang powernya high semua ini, yang high power semua ini anak-anak Elba semua tuh. Tuh udah, yang kecil itu udah mulai lemas tuh, Bos. Tuh ya, nih temannya nih, yang ini, yang sayapnya tuh turun. Kalau yang lain itu aman, terkendali, karena selain indukannya dewasa juga saya tetaskan di mesin tetas, dan alhamdulillah aman. Dan biasanya yang seperti ini nih 100% bisa saya jamin hidup. Tapi kalau sudah untuk kasus yang satu itu, saya angkat tangan, Bos. Saya juga nggak tahu kenapa. Yang jelas perlakuannya sama, perawatannya sama, pakannya sama, minumnya sama, tapi hasilnya yang beda. Saya juga nggak tahu kenapa. Dan ini yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan peternak. Ada yang banyak sekali, bukan ada yang banyak sekali yang katanya, wah enggak kok, saya malah lebih jos dari indukannya, saya malah lebih bagus dari paceknya. Pokoknya banyak lah. Intinya pengalaman tiap kita itu beda-beda, dan itu semua tergantung kepada ayamnya, Bos, bukan kepada cara kita. Jadi bukan karena saya yang terlalu nggak ngerti nangan JOC, bukan, Bos, karena terbukti selama ini yang dari indukan dewasa yang aman-aman aja kok, bahkan 100% bisa saya pastikan hidup. Tapi yang khusus kasus yang satu itu memang nggak bisa ditangani sama sekali. Jadi ini bukan salah dari peternaknya, tetapi kembali lagi kepada indukannya, kembali kepada ayamnya juga. Jadi kalau ada yang berhasil ya alhamdulillah, syukurin, Bos. Tapi kalau ada yang gagal ya tunggu sampai dewasa atau telurnya periode ketiga. Kalau saya sih umumnya periode ketiga baru saya tetaskan, karena belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Selanjutnya poin pertama indukan muda, kemudian sedarah, kemudian yang ketiga adalah periode penetasan. Nah, jadi seperti yang saya sudah singgung tadi, bahwa idealnya untuk menetaskan telur dan diambil DOC-nya itu adalah telur periode ketiga, itu udah paling jos itu. Dan biasanya sih kalau saya kurang lebihnya ya sekitar umur 8 bulanan gitulah, 8 bulanan. Nah ini sampai perhatikan nih, Bos, nih dari indukan nih pacak dewasa, kemudian indukannya dewasa tuh, sampai lihat sendiri tuh. Wah, tuh sampai lihat sendiri, Bos, seger-seger itu. Ini aja nih, ada 2 ekor tadi nih ya, dari 18 hidupnya cuman 2, dan ini terbuka aja dah, nggak ada yang ditutupin, Bos. Kalau di bakal peternak itu kita open aja, bukan cuman yang manis-manis tok aja yang dibahas, supaya untuk ini kita bisa belajar ya kan, Bos, bener nggak, terutama buat sampean yang pemula. Oke, jadi mungkin itu saja dulu, Bos, video bakal peternak kali ini. Semoga bakal peternak bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi untuk sampean terus beternak skala rumahan mandiri, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari bakal peternak.